Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberi nikmat iman dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zaskia Meka, di mana kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah, ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di Berita Islami Masa Kini. Salah satunya apa? Tentang pertama nih. Nah, yang pertama ini menarik sekali pemirsa. Ada pertanyaan, kan bisa nggak sih sebenarnya jin itu membunuh manusia? Mana pernah berpikir nggak sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Kayak nggak mungkin, karena pernah ada kisah yang ceritanya bahwa salah satu kisahnya ada jin itu menyerupai ular, lalu bertarung dengan manusia, terus dua-duanya meninggal. Jadi sempat ada yang berpikir kayaknya mungkin. Terus ada juga kisah yang katanya orang meninggalnya itu dia kena panahnya jin. Kok bisa ya? Kan kita berbeda kan alamnya gitu katanya. Nah, makanya penasaran kan? Iya. Langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Bisakah jin membunuh manusia? Benarkah ada manusia yang bisa dibunuh oleh jin? Ya, kisah-kisah orang yang terbunuh karena hantu atau jin memang sering kita jumpai di beberapa film horor. Si pembuat film berusaha menampakkan wujud hantu dengan versinya masing-masing. Ceritanya pun bermacam-macam. Ada yang bermula dari motif balas dendam, bahkan ada pula yang mengkisahkan seorang hantu yang iseng-iseng menggoda manusia hingga bisa membunuhnya. Di Indonesia, kisah film Hantu Sundel Bolong adalah salah satu karakter hantu atau jin yang digambarkan memiliki motif balas dendam. Dirinya mati terbunuh dalam keadaan hamil, hingga akhirnya melahirkan di dalam kuburan. Kemudian orang-orang mempercayai bahwa hantu sundel bolong dapat membunuh siapa saja laki-laki yang berhidung belang. Kisah seperti ini juga dijumpai di film luar negeri, Hantu Onryo dari Jepang misalnya. Hantu ini digambarkan sebagai sosok hantu wanita yang semasa hidupnya merupakan orang yang sering disiksa secara fisik dan ia tidak mampu untuk membalasnya. Setelah meninggal, karena bunuh diri, ia pun suka membalas dendam kepada siapa saja yang dianggapnya jahat. Bahkan Onryo dianggap sebagai hantu yang paling jahat di sana. Dalam kehidupan nyata, bisakah jin membunuh manusia? Jika benar, bagaimana Islam memandang hal demikian? Allah berfirman yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia. Namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Keduanya pun mempunyai kesamaan, yakni berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip Asy-Syibil dalam bukunya Ahkam Al-Marjan fi Ahkam Al-Jan, ia mengatakan bahwa jin artinya makhluk yang terhalang atau tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Sedangkan dalam ilmu agama, kita mengetahui ya bahwa jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fisik berbeda dengan manusia atau malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian atau tanah. Hadis riwayat Muslim. Dalam kehidupan jin, ia hidup sama seperti manusia. Ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Ada yang baik dan ada juga yang jahat. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surah Al-Jin ayat 11. Hadis dan firman Allah tadi menerangkan mengenai keberadaan makhluk-makhluk Allah. Hal ini yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, bahwa jin adalah makhluk yang wajib diimani keberadaannya oleh manusia. Lalu benarkah jin dapat membunuh manusia? Ada sebuah riwayat yang mengisahkan seorang sahabat, ia meninggal karena dipanah oleh jin. Beliau adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ibnu Abdil Bar pun menceritakan kisah kematian sahabat Sa'ad bin Ubadah tersebut. Beliau berkata, mereka tidak ada yang tahu tentang kematian Sa'ad bin Ubadah hingga mereka mendengar ada sosok tanpa jasad yang mengucapkan bait syair. Kami telah membunuh pemuka Khazraj, Sa'ad bin Ubadah,
kami lempar dia dengan tombak dan tidak meleset dari jantungnya. Hadis riwayat Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Asyab. Namun riwayat ini masih diperselisihkan kebenarannya. Ada yang berpendapat bahwa secara sanad keterangan hadis ini lemah. Ada pula yang mengatakan bahwa suara itu benar-benar ada dan didengar oleh orang yang di sekitar Sa'ad bin Ubadah. Hal ini belum cukup untuk dijadikan dasar bahwa beliau meninggal karena dibunuh jin. Karena bisa saja jin berdusta, kemudian jin tersebut mengaku-ngaku telah membunuh Sa'ad radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Jika demikian kisahnya, bagaimana batasan jin yang menggoda manusia? Apakah jin mampu menyakiti secara fisik? Berikut penjelasannya. Ada beberapa riwayat sahih yang menunjukkan bahwa jin bisa bertindak jahat kepada manusia. Salah satu hadis tersebut pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan, sesungguhnya jin ifrit tiba-tiba menggangguku untuk memutus sholatku tadi malam. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk mengalahkannya. Lalu aku pun memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid sehingga kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Kemudian aku pun melepaskannya sementara dia dalam kondisi terhina. Hadis riwayat Bukhari 3423. Ada riwayat lain menceritakan bahwa jin ifrit ini membawa obor api untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa bisa saja jin mengganggu manusia secara fisik, dan dengan keadaan yang demikian, jin dikatakan bisa dipegang oleh Rasulullah ketika beliau sholat. Ketika itu, jin mengubah wujudnya menjadi benda lain yang bisa dilihat oleh manusia, sehingga memungkinkan untuk menyakiti bahkan membunuh manusia. Abu Sa'id Al-Khudri juga menceritakan bahwa dulu ada seorang pemuda yang baru menikah. Ketika peristiwa Khandaq di siang hari, ia meminta izin Rasulullah SAW untuk pulang. Rasulullah SAW pun mengizinkannya dan berpesan agar pemuda tersebut membawa senjata karena khawatir bahwa sahabatnya itu akan dibunuh orang Yahudi Quraizah. Ketika sampai di rumah, pemuda tersebut melihat istrinya berdiri di pintu. Pemuda ini pun cemburu hingga hendak memukul istrinya. Istrinya segera mengatakan, "Tahan dulu, masuklah ke dalam rumah dan lihat apa yang menyebabkan aku keluar." Pemuda itu pun masuk. Dan ternyata di dalam rumah terdapat ular besar yang melingkar di atas kasur. Dari sanalah terjadi perkelahian antara pemuda tersebut dengan ular. Keduanya meninggal. Bahkan tidak ada yang tahu siapa yang lebih dahulu meninggal. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan. Hadis riwayat Muslim 2236. Dari sejumlah kisah dan hadis tadi, sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya jin dapat menyakiti manusia dengan wujudnya yang lain. Karena jin memang memiliki segala macam cara untuk dapat menyesatkan manusia. Namun bukan berarti kita sebagai umat muslim tidak memiliki cara untuk menghindari godaan jin. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memperbanyak bertawakal dan tidak takut dengan kehadiran jin. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Ketika seseorang berusaha menjaga imannya dan senantiasa bersandar kepada Allah, maka setan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengganggu manusia. Sebagai umat muslim, memperbanyak membaca Al-Quran juga bisa menghindarkan diri dari godaan setan dan jin yang terkutuk. Karena sesungguhnya, setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jin dan segala makhluk gaib itu sama sekali tidak memiliki kemampuan mencelakakan manusia selama dia menjaga imannya dan bertawakal kepada Allah. Walaupun ia memiliki kemampuan untuk menyerupakan diri dengan hal lain yang bisa dilihat manusia, namun itu bukanlah sesuatu yang hebat. Jika selama ini kita sering melihat orang yang dicelakakan oleh jin, entah itu dari tayangan film maupun dalam kehidupan nyata, sebenarnya hal itu bukan karena jin memiliki kemampuan yang hebat, namun karena orang ini membuka peluang bagi setan untuk dapat mengendalikan dirinya. Sehingga seseorang itu adalah si pengikut setan
atau golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai umat muslim, hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya setan itu sangat takut kepada manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Allahumma amin. Nah, ya tadi kan sudah disampaikan bahwa memang kalau jin itu memang tidak bisa mencelakai manusia gitu ya. Tapi memang ini berbeda ketika ada beberapa peristiwa tadi yang disampaikan di berita Islam masa kini. Pertama tadi adalah peristiwa bagaimana ada jin yang mengaku bahwa dia memanah seorang sahabat gitu sampai meninggal, tapi kan ini hadisnya palsu, hadisnya lemah tadi, hadisnya lemah, dan memang di situ disampaikan bisa saja jin ini itu mengada-ngada, dia berdusta gitu kan. Terus satu lagi adalah ketika peristiwa bagaimana salah seorang sahabat juga pulang ke rumah, dia melihat ada ular, bertarung dengan ular, terus dua-duanya mati gitu ya. Tapi ini juga kalau bisa kita lihat adalah jin yang bagaimana dia memasuki ular gitu kan. Jadi belum tentu jin langsung yang bertarung dengan manusia gitu. Jadi memang di satu sisi juga nggak bisa dikatakan kalau jin ini bisa mencelakai manusia gitu kan. Ya, jadi intinya kita bertawakal aja, karena tadi jelaskan bahwa jin itu takut dengan orang yang bertawakal, dan pastinya orang yang bertawakal itu pasti dilindungin sama Allah. Itu dia. Satu lagi tadi surat An-Nisa, ayatnya aku lupa, cuman di surat An-Nisa tadi disebutkan memang tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi memang kita tetap bertawakal dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, betul. Pemirsa, Wisnu mungkin pernah dengar ya ada buku tentang huru-hara hari kiamat, dan di sana dijelaskan bahwa katanya penulisnya menuliskan bahwa umur umat manusia itu tinggal 1.500 tahun lagi sejak zaman meninggalnya Nabi Muhammad. Pernah dengar nggak buku itu? Nah, makanya buku itu pernah keluar dan sempat ramai juga. Oh, gitu. Nanti kita akan bahas berapa-pangganya, oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.